Ya, jadi aku nge-vlog pagi ini sambil sarapan, udah mau habis. Sarapan aku air kelapa karena lagi ada itu di rumah. Pagi-pagi air kelapa pakai gula merah, why not? Pengen yang segar-segar aja sih tadi bangun. Nah, jadi aku beberapa hari nggak nge-vlog ya, gara-gara lagi banyak banget acara keluarga. Jadi kemarin tuh aku kan baru nonton Inside Out. Dan aku seneng banget kalau misalnya nonton film atau drama yang membuat kita tuh lebih banyak introspeksi, khususnya tentang pengenalan diri sendiri. Nah, Inside Out itu kan dibuat dengan tujuan supaya orang tua itu bisa mengenal, menerima, dan mengasihi anaknya apa adanya gitu kan ya. Dan aku lihat juga kayaknya fix pasti deh film itu konsultannya itu memang orang-orang yang ahli di bidang itu gitu ya, di ilmu psikologi. Karena aku lihat ada dokter-dokternya gitu di belakang. Nah, jadi sebenarnya aku pengen bagiin yang aku lihat dari film itu. Sebenarnya aku tahu rasa cemas itu apa, cuma kadang-kadang aku tuh nggak kebayang aja kalau orang-orang yang ngalamin gangguan kecemasan tuh sampai nggak bisa tidur lah. Oke, aku juga pernah kayak gitu, tapi maksudnya aku nggak pernah sampai yang bener-bener sampai yang kayak gemeteran gitu ya, sesak napas, itu aku nggak pernah sampai ke situ. Jadi ketika dengar teman-teman ada yang ngalamin gangguan kecemasan seperti itu, aku bukannya merendahkan mereka, aku kayak berpikir rasanya gimana ya, kenapa ya penyebabnya sampai kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman perhatikan kan Riley juga ngalamin kecemasan gitu ya, sampai dia udah sampai kayak gitu kan, sampai gemeteran, sampai ketakutan gitu. Nah, singkatnya kan memang ini gue sedikit ceritain aja ya, kalau misalnya ada yang belum nonton lah gitu. Menurut gue itu bagus untuk mengenal diri kita karena ada begitu banyak orang yang nggak mengerti tentang emosi. Ya, di era zaman sekarang semua orang mentingin emosinya, maksudnya semua orang mementingkan kesejahteraan emosinya. Nah, kalau gue emang bukan ahli psikologi, tapi gue seneng belajar manusia gitu. Nah, yang gue pelajarin dari film itu adalah, jadi ketika masuk ke remaja, ngalamin puber itu kan ada begitu banyak emosi yang muncul yang baru dirasain oleh Riley itu kan. Awalnya mereka tuh cuma ada 5, terus akhirnya nambah ya kan, Nah, salah satunya adalah kecemasan. Nih gue mau bahas kecemasan aja ya. Jadi awalnya Joy itu emosi yang seneng itu berpikir kalau kita sayang sama Riley, anak ini, kita akan simpan memori yang baik-baik aja gitu. Jadi memori yang menyakitkan, menyedihkan itu dibuang. Nah, sedangkan ketika dia masuk ke masa remaja, di mana dia ketemu sama circle yang lebih gede lagi, ya kan, ketemu sama orang-orang yang dia belum kenal gitu. Nah, wajar kalau dia merasa kayak takut, gugup, pengen untuk diakuin, pengen punya jaminan tentang masa depannya. Kalau dia akan punya teman, dia akan gak sendirian gitu-gitu. Ya wajar lah ya umur-umur segitu. Nah, tapi yang gue perhatikan adalah ketika Joy itu buang kenangan-kenangan buruk karena salah gitu ya, karena misalnya karena dia bodoh gitu kan, dia ditegur gitu kan, dia dibilang kalau dia salah gitu kan. Nah, jadinya ketika memori itu banyakan dibuang, ya kan, kesalahan-kesalahan dia itu dibuang, itu tuh membuat dia sekali ditegur aja tuh kayak langsung wah gitu ya, marah gitu. Kalau menurut gue, ya karena dia nggak terbiasa ditegur, sekali ditegur dia bakal marah banget gitu. Padahal sebenarnya kalau kita punya kenangan, oh waktu itu gue salah, waktu itu gue bodoh gitu kan, itu disimpan aja.
itu disimpan untuk kita, oke, dulu itu pernah salah gitu ya, jadi jangan dibuang. Nah, yang kedua yang gue perhatikan adalah kecemasan itu kan sebenarnya muncul untuk melindungi diri kita dari faktor-faktor yang akan terjadi di masa mendatang yang tidak terlihat, ya kan? Nah, jadi sebenarnya cemas itu sebenarnya salah satu usaha kita untuk melindungi diri sendiri. Nah, tetapi yang jadi salahnya adalah kecemasan itu membuat dia jadi bertindak salah, bertindak bodoh gitu. Dalam arti, ya menurut aku dia jadi belajar bahwa sebenarnya dia nggak perlu untuk mencari pengakuan orang lain, ya kan, identitasnya dia tuh aman gitu, dia nggak perlu untuk dia harus berhasil dulu baru dia punya teman gitu kan. Iya, itu pemahaman dulu waktu kita muda ya, tapi waktu kita udah dewasa kan kayak, oh gue nggak punya teman nggak apa-apa gitu, yang penting gue tahu value gue tahu nilai diri gue gitu. Nah tapi kan Riley lagi cari identitas diri gitu ya. Nah jadi kecemasan itu udah take over control panel itu kan. Nah akhirnya yang terjadi adalah sampai chaos gitu kan. Nah gue senang banget ketika Joy bilang anxiety stop gitu. Kenapa? Karena pada akhirnya kita mesti tahu bahwa kecemasan itu sebenarnya melindungi kita, tapi kita nggak bisa bergantung dari kecemasan itu. Dan si Joy juga bilang bahwa you don't get to choose what Riley is gitu. Who Riley is atau what Riley is gitu. Maksudnya kayak ya lo nggak berhak untuk menetapkan Riley itu siapa gitu loh. Maksudnya kan karena cemas itu pengen Riley itu katanya berhasil, punya banyak teman, pinter ini bla 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 segala macam gitu ya. Nah terus akhirnya si Joy terakhir kali bilang anxiety let her go. Biarin aja gitu. Ya pada akhirnya ketika kita mempersiapkan gitu ya, melindungi diri dari segala kemungkinan, kalau memang itu udah harus terjadi dalam hidup kita, yang menyakiti kita, yang merugikan kita, ya udah itu akan terjadi gitu loh. Ada banyak orang kan delay hal itu, pengennya kayak selalu happy, selalu senang, selalu bahagia. Tapi ketika kita ngalamin sedih, kita lebih appreciate yang namanya kebahagiaan. Ketika kita susah, kita appreciate yang namanya suatu kemudahan. Setuju? Ketika misalnya kita lagi yang namanya baru kehilangan, kita appreciate yang namanya kita memiliki sesuatu gitu. Justru dalam hal-hal kita dirugikan, disakiti, kita lebih appreciate apa yang ada nih dalam diri kita. Gue sih ngalaminnya gitu ya. Nah jadi akhirnya anxiety itu lepas dari kontrol panel itu, dan akhirnya mereka semua kayak pelukan gitu, senang banget gue ngeliatnya, karena emosi itu bukan untuk ditolak, tapi diakuin kalau gue lagi sedih, gue lagi marah. Tapi jangan sampai emosi itu mengambil alih hidup kita. Maksudnya gini, gue percaya kita tuh manusia yang ciptaannya kompleks ya, ada tubuh jiwa roh. Kita gak bisa juga sehat jasmani aja, kita kan juga perlu mentingin kesehatan rohani kita, kesehatan jiwa kita ya kan, baru kesehatan jasmani kita. Nah jadi sebenarnya ini semua tentang balance gitu. Menurut gue di era zaman sekarang semua orang lagi banyak pembicaraan tentang kesehatan mental, yang pasti itu mengarah kepada emosi. Ya emosi itu bukan cuma ngomong tentang marah gitu ya, tapi emosi itu banyak, sedih, senang, takut, kecewa gitu ya. Nah jadi kalau misalnya kita merasa hal itu, gue marah, tapi gue perlu berhati-hati jangan sampai dengan kemarahan gue itu gue jadi membabi buta gitu. Maksudnya gue jadi kayak mengizinkan diri gue untuk jahatin orang. Nah itu salah. Jadi kalau emosi itu kita rasain nggak apa-apa, tapi kalau misalnya sampai action itu dipengaruhi sama emosi, itu yang kita perlu hati-hati. Apakah tindakan itu merugikan orang, apakah tindakan itu jahat, apakah tindakan itu nggak benar gitu. Nah jadi gue juga biasanya kalau misalnya lagi kayak marah atau sedih, gue ambil waktu dulu buat bener-bener meresap semua emosi itu. Gue bener-bener nggak banyak kegiatan. Gue pikir dulu, gue tenangin diri gue dulu, supaya tindakan gue nggak dipengaruhi sama emosi itu. Kan banyak kan orang bilang, iya pak, saya kilaf karena saya lagi emosi. Tapi lah orang itu udah dirugikan sama kita. Jangan.
Jadi menurut gue dari film itu kita terbantu mengenal yang namanya kecemasan sama gangguan kecemasan. Dan sekali lagi emosi itu akhirnya kita terima dan kita peluk. Karena satu dengan yang lain tuh nggak ada yang penting atau tidak penting, semuanya penting. Karena kita manusia yang ciptaan yang kompleks. Cuma kita perlu pengertian, kita perlu yang namanya hikmat untuk kita memilah. Dalam arti, oke, gue rasain ini, gimana ya solusinya, apa yang harus gue lakukan ya. Katanya sih yang udah hampir 11 menit. Ya semoga menurut gue itu membantu. Karena sekali lagi kita semuanya pasti pengen kenal diri kita. Dan sebenarnya ada begitu banyak di sekitar kita yang membantu kita untuk bisa mengenal diri kita. Jadi kalau misalnya ada film atau drama yang membuat kita bisa mengenal diri kita lebih baik lagi, tolong tulis di kolom komentar ya. Gue akan mengusahakan untuk bisa nonton itu supaya bisa makin kenal diri kita lagi gitu ya. Kita udah terlalu banyak untuk mencoba mengenal orang lain. Tapi cobalah kita mau untuk mengenal diri kita. Karena menurut gue ketika kita mengenal diri kita bisa mengasihi diri kita apa adanya. Dan dengan kita mengasihi diri kita apa adanya, kita bisa juga mengasihi orang lain apa adanya. Itu yang gue alamin gitu. Jadi sejauh apa gue mengasihi diri gue akan mempengaruhi sejauh mana gue bisa mengasihi orang lain.